Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah berjanji segera membayar tunggakan klaim rumah sakit untuk penanganan pandemi senilai 2,4 triliun rupiah. Pencairan dana tunggakan akan diproses selama seminggu. Pembayaran tunggakan tersebut untuk tunggakan layanan 2020 dan 2021. Dari total 2,4 triliun rupiah yang akan dibayarkan, 1,5 triliun rupiah diantaranya adalah pembayaran tunggakan tahun 2020. Sementara 800 miliar rupiah untuk pembayaran layanan tahun 2021. Pihak Kementerian Kesehatan menyebut pembayaran tunggakan tersebut untuk 400 rumah sakit yang sudah selesai direview Badan Pengawasan dan Pembangunan BPKP. Mungkin dalam waktu 1 minggu, kami masih berproses untuk pembayaran sekitar 2,4 T. Jadi ini kami dalam proses. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan menjelaskan telah melakukan pembayaran klaim rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 senilai 17,1 triliun rupiah untuk layanan tahun 2020 dan 2021. Dari total pembayaran tersebut, paling banyak untuk 803 rumah sakit swasta dengan total pembayaran 9,5 triliun rupiah, lalu pembayaran untuk 415 rumah sakit umum daerah sebesar 4,6 triliun rupiah. Secara total ada 1.600 rumah sakit yang mengajukan klaim kepada pemerintah. Ya, pembayaran klaim dinanti rumah sakit di tengah naiknya jumlah pasien COVID. Bagaimana keadaan keuangan rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien COVID? Apakah operasional mulai terganggu? Kita terhubung dengan Dr. Daniel Budi Wibowo, Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Pusat. Selamat malam, Pak. Suaranya masih belum keluar. Pak, ini ada kabar baik, nanti dicicil lagi sama pemerintah 2,4 triliun rupiah di minggu ini. Cuma kalau dilihat tunggakannya masih hampir 20 triliun. Bagaimana dari Persi menanggapinya? Ya, jadi ini ujian bagi rumah sakit di Indonesia. Ujian kesabaran dan bagaimana ujian dari keterampilan manajemen untuk menghadapi situasi seperti ini, di mana demand meningkat, tetapi sumber dayanya kurang. Artinya 2,4 triliun di minggu ini sama sekali tidak cukup untuk menangani situasi yang sudah dalam masa krisis. Ya, karena 2,4 triliun kan hanya dibagikan pada 400 rumah sakit. Masih ada 1.600 rumah sakit yang masih berharap dan melakukan uji kesabaran untuk menerima pembayaran tahun 2020. Iya. Apalagi kalau kita lihat di tunggakan tahun lalu, itu Kementerian Kesehatan juga masih bayar 38% dari total tunggakan ya, Pak. Nah, ini gimana keadaan cash flow rumah sakit sebenarnya? Ya, jadi beragam. Ada rumah sakit yang sudah menerima pembayaran, mereka boleh mendapat angin segar. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang lain hal, kita harus berjalan dengan sisa-sisa sumber daya yang ada, karena bagaimanapun juga pelayanan pasien tidak boleh berhenti. Karena kita rumah sakit tetap harus melayani di dalam situasi apapun. Oke, artinya mungkin diberikan gambaran, Pak. Di tengah situasi berarti kan cash flow-nya terganggu gitu ya. Sementara perawatan pasien harus tetap dilaksanakan. Nah, apakah ini membatasi ruang dari rumah sakit misalnya menambah tempat tidur atau mungkin SDM di tengah lonjakan pasien? Ya, kita beberapa rumah sakit sangat-sangat terganggu karena kita harus membeli obat, apalagi di tengah kelangkaan obat seperti ini, mereka meminta untuk pembayaran tunai, kemudian untuk surge capacity, untuk memperluas kapasitas, kita harus menambah sumber daya, menambah tempat tidur, menambah sarana prasarana rumah sakit, yang semuanya memang harus diselesaikan. Jadi kita ya berusaha sebisa-bisanya untuk bisa melayani sebaik-baiknya. Karena kita punya panggilan hati yang kita tidak bisa meninggalkan yang lain.
Oke, Pak, saya kembali soal penambahan fasilitas misalnya kayak bangsal dan juga SDM. Nah, apakah masalah keuangan ini mempersulit merealisasikan hal tersebut? Meski tadi Anda memang mengatakan bahwa ini masalah kemanusiaan, tetapi kan yang namanya uang sempit bisa saja juga membuat ruang gerak juga ikutan sempit. Ya, memang pasti sangat mengganggu lah. Karena untuk segala sesuatunya kan diperlukan dana, dan kita berharap supaya sebenarnya pemerintah itu bisa memberikan paling tidak pinjaman lah atau uang muka terhadap apa yang sudah kami lakukan dalam pelayanan pasien, supaya kami ini bisa menggulirkan apa yang ada pada kami untuk yang lain. Tetapi karena saat ini tidak ada, terpaksa kami berusaha dengan ada yang mengagunkan, dengan melakukan pinjaman ke bank, ataukah dengan dari pemilik menambah setoran, dan ada berbagai macam cara. Ada juga yang pinjam-pinjam antar rumah sakit. Ini sesuatu fakta yang harus kita jalani dan kita terima, karena memang keadaannya demikian, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun. Oke, kalau dengan alur yang sekarang ini, kembali bagaimana pemerintah berkomitmen bayar 2,4 triliun, tetapi ternyata tadi Bapak mengatakan itu sama sekali tidak cukup. Nah, kalau skemanya tetap sama, sejauh apa ketahanan rumah sakit? Mengingat ada juga prediksi bahwa kasus harian bisa saja tembus 40.000 per hari. Ya, jadi saya kira pemerintah itu juga mengerti akan keadaan ini. Dan pemerintah pasti berusaha keras untuk membantu rumah sakit, karena rumah sakit sebagai penjaga untuk pelayanan kemanusiaan ini, khususnya dalam kasus COVID. Jadi kita harus sadari itu benar-benar. Nah, ketahanan kami dalam menghadapi ini, kalau terjadi lonjakan, tentu ya kami akan menambahkan ruang perawatan, tetapi juga harus disadari bukan sekedar menambah tempat tidur. Pada saat kami menambah ruang, kami juga harus menambah sumber daya masyarakat dan sumber daya kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan khusus juga, permasalahan yang lain, bagaimana menambah sumber daya kesehatan, dan kami juga harus belanja, dan kami harus memperlengkapi dengan peralatan. Nah, ini menjadi permasalahan. Tapi bagaimanapun juga kami akan tetap melakukan dengan apa yang ada. Kalau ditanya bagaimana ketahanan kami, sebenarnya kami sudah nggak tahan. Dan situasi seperti ini sangat menekan. Tetapi, tidak tahan dari segi keuangan dan juga SDM, maksudnya Pak? Benar. Dari sumber daya, untuk keuangan, untuk SDM, dan untuk logistik lainnya. Tadi Bapak sempat menyinggung soal pertama berarti kan permintaannya harusnya cicilannya bisa lebih besar diberikan kepada rumah sakit untuk segera dibayarkan. Yang kedua, Anda tadi sempat menyinggung soal pinjaman. Apakah ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah keterdesakannya? Sudah. Kami sudah beberapa kali mengkomunikasikan, tapi memang terbentur dengan prosedur untuk memberikan uang muka pelayanan. Dan ya kami berharap ada diskresi lah di dalam prosedur ini supaya kami bisa tetap jalan. Termasuk juga ini insentif nakes juga perlu ya Pak, berarti? Iya, kalau insentif nakes sebenarnya ya saat ini kita bersyukur insentif nakes sudah dibayarkan dengan teratur, tinggal untuk pembayaran klaim yang masih menjadi masalah. Oke, Pak, pertanyaan terakhir saya ini singkat saja. Kalau tadi 2,4 triliun tidak cukup dalam seminggu ini dibayarkan, berapa harapan dari Persi agar pemerintah bayarkan ke rumah sakit? Ya, kami berharap paling tidak ada 20 atau 30% minimal sebagai uang muka dari klaim yang sudah kami ajukan, supaya kami bisa bergerak. Baik, terima kasih Dok telah bergabung di Berita Utama. Kita harapkan segala persoalan dapat selesai, dan tadi dikatakan saudara sekali lagi kondisi rumah sakit saat ini tengah tidak baik-baik saja, sangat sibuk, tetapi rumah sakit berkomitmen untuk tetap merawat masyarakat. Ingat prokes itu. Terima kasih Dok telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu, selamat bertugas.